Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good day, everyone. Welcome back to English course class. Today, on our fifth meeting, we are going to talk about new topic. Pada hari ini, pada pertemuan kelima kita akan membahas satu topik baru, yaitu talking and describing job. Membahas mengenai pekerjaan atau profesi. Nah, berbicara tentang profesi atau pekerjaan, dari segi kualitas terbagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama, tenaga kerja terdidik atau skilled labor. Kedua, tenaga kerja terlatih atau trained labor. Ketiga, tenaga kerja tidak terdidik atau unskilled labor. Tenaga kerja terdidik atau skilled labor. Tenaga kerja terdidik adalah suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu yang ditempuh melalui suatu pendidikan, apakah pendidikan formal ataukah pendidikan non-formal. Nah, contohnya seperti guru, dokter, akuntan, analis, apoteker, dan lain-lain. Nah, nomor 1 ini termasuk dalam kategori tenaga kerja terdidik atau skilled labor. Yang kedua, tenaga kerja terlatih. Apakah saja tenaga kerja terlatih itu? Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu melalui pengalaman kerja. Berarti terlatih, kata kuncinya adalah terlatih. Terlatih dalam hal ini berarti mereka memiliki skill tertentu. Tenaga kerja terampil yang dibutuhkan suatu latihan secara berulang-ulang sehingga dia menguasai pekerjaan tersebut. Misal, tukang kayu, mekanik, penata rias, sopir, montir, dan lain-lain. Yang ketiga adalah tenaga kerja tidak terdidik atau unskilled labor. Tenaga kerja ini tidak memerlukan suatu keahlian khusus atau training khusus atau pendidikan khusus untuk memiliki keahlian ini, sehingga dia dikategorikan sebagai tenaga kerja tidak terdidik atau unskilled labor. Contohnya asisten rumah tangga, buruh cuci, tukang sapu, kulik, tukang bangunan, dan lain-lain. Nah, kesemua kategori ini adalah semua jenis pekerjaan yang bisa atau biasa kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Berbicara tentang job atau occupation atau pekerjaan, pertanyaan apa saja yang bisa kita utarakan kepada lawan bicara kita ketika kita ingin menanyakan pekerjaan yang sedang mereka tekuni. Ada 3 pertanyaan basic atau general question atau pertanyaan umum yang bisa kita utarakan kepada lawan bicara kita. Yang pertama, what do you do? Apakah pekerjaan kamu ataukah apakah yang sedang kamu lakukan? Yang sedang kamu lakukan di sini adalah menanyakan rutinitas hari-hari atau pekerjaan. Kemudian, what is your job? Apakah pekerjaan kamu? Kemudian, what do you do for a living? Apa pekerjaan kamu? Nah, ketiga pertanyaan ini bisa diutarakan ke lawan bicara kita ketika kita ingin mencari tahu atau menanyakan tentang pekerjaan yang mereka lakukan. Yang ketiga ini, what do you do for a living, biasa digunakan atau diutarakan kepada orang yang lebih muda. Jadi misalkan kayak anak muda, kita ingin mencari tahu untuk menghidupi dirimu, kamu bekerja apa? Nah, ini pertanyaannya. What do you do for a living? Sementara pertanyaan yang pertama dan kedua ini bisa kita lakukan atau bisa kita utarakan kepada orang yang sudah settle, yang sudah mapan pekerjaannya, dan kita ingin mencari tahu pekerjaan yang dia punya apa. Seperti itu. Lanjut. Pertanyaan di sini terbagi atas 2. Ada pertanyaan umum, ada pertanyaan spesifik. Pertanyaan umum sama seperti yang sebelumnya, kita bisa menanyakan seperti what do you do? Apa pekerjaan kamu? Jawabannya bisa I'm a titik-titik atau I'm a teacher atau juga I work as titik-titik-titik, I work as a teacher. Kalau mau spesifik lagi,
mencari tahu, misalkan dia tadi bekerja sebagai guru. Kita ingin mencari tahu gurunya guru apa, guru mata pelajaran apa. Kita bisa mengutarakan pertanyaan yang spesifik dengan kalimat tanya seperti ini. What sort of work do you do? What kind of work do you do? Nah, ini mempertanyakan pekerjaan seperti apa yang kamu lakukan. What kind of work do you do? Jenis pekerjaan apa yang kamu lakukan? Jawabannya, I'm a teacher. I'm teaching English in high school. Saya seorang guru. Saya mengajarkan bahasa Inggris di sekolah menengah atas. Selanjutnya, describing about job, menjelaskan tentang pekerjaan. Coba perhatikan frasa ini. I work as, I work in, I work for. As, in, dan for. Kita menggunakan frasa I work as diikuti dengan pekerjaan yang dimaksud. Misalkan tadi, I work as a teacher. Kemudian, I work in diikuti dengan preposisi in diikuti dengan bidang pekerjaan atau tempat bekerja, departemen pekerjaan. Misalkan, I work in finance department. Nah, dia spesifiknya lagi, tempat bekerjanya di mana, departemennya bagian mana, dia menggunakan preposisi in. Sementara kalau dia pakai preposisi for, I work for, dia merujuk ke perusahaan atau institusi tempat bekerja. Misalkan dia menjawab, I work for ABC Company. Seperti itu. Misalkan, I'm as accountant. I work in the finance department. I work for ABC Company. Oke, jelas ya penggunaan frasa I work as, I work in, I work for. Harus jelas penggunaannya masing-masing. In untuk tempat bekerja atau departemen, for untuk perusahaan dan institusi tempat bekerja. Lanjut. Describing workplace, menjelaskan tentang tempat bekerja. Nah, kadang-kadang ada orang yang agak kepo dan ingin mencari tahu sebenarnya tempat bekerjamu adalah di mana. Nah, ini adalah frasa yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan lokasi perusahaan atau tempat di mana kita bekerja. Kita bisa menggunakan kalimat misalkan the company is based in Kendari, pertama kota atau negara. It is located in Jalan Wawa, misal. The company was found in 1974, misal. Perusahaannya didirikan pada tahun 1947, misalkan. It is multinational or local company. It is startup company atau it is private or public company. Misalkan kita mau menjelaskan ini semua frasa atau phrase yang bisa digunakan teman-teman ketika ingin menjelaskan detail tentang tempat kita bekerja atau misalkan perusahaannya atau tempat dia bekerja bergerak di bagian apa. Nah, lanjut. Menjelaskan tentang pekerjaan yang dimiliki. Coba kita lihat contoh kalimat yang ada di sini. I'm waitress. I work in fast food restaurant. I work for McDonald's Indonesia Company, which serve various fast food. Saya seorang pramusaji. Saya bekerja di sebuah restoran cepat saji. Saya bekerja untuk perusahaan McDonald's Indonesia yang menyajikan berbagai macam makanan cepat saji. Ingat sebelumnya tadi ada as, in, for. Coba kita lihat. I'm a waitress. I work in bidang pekerjaan. I work for untuk perusahaan di mana kita bekerja, merujuk kepada perusahaan. I work for ABC Company. I work for McDonald's Indonesia Company. Nah, which di sini adalah relative pronoun atau kata hubung yang menjelaskan tentang McDonald's ini menyajikan various fast food. Seperti itu.
Kemudian bisa ditambahkan dengan menjelaskan secara spesifik tugas dari pekerjaan yang dilakukan. Misalkan kita tadi sudah bilang kita kerja sebagai waitress atau pramusaji. Mau dijelaskan lagi, tugasnya apa? My duty is, tugas saya adalah, my specialty is, saya secara khusus menangani, I'm responsible on, saya bertanggung jawab atas, I deal with, saya berurusan dengan, my role is, tugas saya adalah, seperti itu. Ini frasa yang bisa ditambahkan kepada kalimat yang teman-teman bentuk ketika ingin menjelaskan secara spesifik lagi tugas dari job atau occupation atau pekerjaan yang sedang dijelaskan. Misalkan, coba contoh kalimatnya di bawah ini. I'm waitress. I work in fast food restaurant. Saya adalah pramusaji. Saya bekerja di restoran cepat saji. I work for McDonald Indonesia Company. Saya bekerja di McDonald Indonesia, which serves yang menyajikan various fast food. My duty is, tugas saya adalah greet customer, take food order, and serve food and drink. Tugas saya adalah menyapa pelanggan, mengambil pesanan, dan menyajikan makanan dan minuman. Nah, begini caranya ketika kita menjelaskan pekerjaan kita dengan menggunakan frasa yang tepat. Work in, work for, my duty is, dan segala macam. Nah, ketika kita bekerja, ada dua jenis feeling yang bisa kita utarakan. Pertama, apakah dia positif ataukah dia cenderung ke negatif. Expressing how you feel about your job. Yang pertama adalah misalkan kita merasa nyaman dengan tempat kita bekerja, bisa diutarakan dengan fun, interesting, challenging, dan lain-lain. Ataukah misalkan kita tidak menyukai di mana tempat kita bekerja, bisa diekspresikan dengan boring, tiring, and stressful, dan sebagainya. Coba kita lihat Coba kita perhatikan pada kalimat di paragraf ini. I am waitress. I work in fast food restaurant. I work for McDonald Indonesia Company, which serves various fast foods. My duty are greet customers, take food orders, and serve food and drink. Even though work as waitress is tiring, but I enjoy my job because I can make people happy by serving their favorite food. Coba kita perhatikan. Di sini dia menjelaskan work in, work for, which serve various fast food. My duty are, tugasnya menyapa pelanggan, mengambil pesanan, menyajikan makanan dan minuman. Kemudian dia menggambarkan tentang keadaan pekerjaannya. Even though work as waitress is tiring, walaupun pekerjaan sebagai waitress melelahkan, but I enjoy my job because I can make people happy by serving their favorite food. Walaupun melelahkan, tetapi dia tetap menikmati pekerjaannya karena dia bisa serving their favorite food. Dia bisa menyajikan makanan favorit para pelanggan. Coba kita balik lagi di slide sebelumnya. Ketika dia merasa nyaman dan pekerjaannya, dia bisa mengutarakan dengan kata fun, interesting, challenging. Dan ketika dia cenderung negatif, dia bisa menyatakan boring, tiring, and stressful. Nah, makanya di kalimat ini dia walaupun pekerjaan sebagai waitress is tiring, tapi dia enjoy pekerjaannya. Nah, tadi kan tentang ketika kita mempunyai pekerjaan, menanyakan dan menjawab ketika ada orang bertanya tentang apa pekerjaan kita dan menjelaskan pekerjaan kita seperti apa. Nah, what if you don't have any job? What will you say?
Bagaimana jika kamu tidak mempunyai pekerjaan? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu katakan? Untuk terms pengangguran bisa digunakan kata unemployed. Kemudian kerja lalu di PHK bisa gunakan laid off atau just finished school atau fresh graduated. Contoh kalimatnya, I am unemployed right now. I need a job. Saya tidak mempunyai pekerjaan sekarang. Saya memerlukan pekerjaan. I was laid off from my job at Pac Bell last August. Saya diberhentikan dari pekerjaanku di Pac Bell Agustus lalu. I have no job right now. I just graduated from school. Saya tidak punya pekerjaan saat ini. Saya baru saja lulus dari sekolah. Nah, ini dia. Terms yang bisa digunakan atau kata yang familiar dengan menggambarkan if you don't have any job. Ada unemployed, laid off, atau just finished school, atau just graduated, atau fresh graduated. Untuk materi describing, talking about job, cukup untuk saat ini. Untuk penjelasan lebih lanjut akan disampaikan kepada Zoom meeting kita di kelas nanti. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.